Jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Juga salam kenal buat yang baru pertama kali mampir di channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya setiap kali saya mengupload video baru, Anda tidak tertinggal. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan memasak salah satu makanan yang pernah sangat viral sekali di media sosial, karena di penjualnya sangat ramai dan kalau mau beli harus antri panjangnya minta ampun. Iya benar, kali ini saya akan memasak pangsit goreng versi masakan Papi Ipan. Ayo disimak ya teman-teman videonya, apa saja bumbu dan bahan-bahannya serta resep-resepnya, dan bagaimana cara memasaknya supaya bisa menghasilkan pangsit goreng yang enak dan lezat. Ayo kita memasak. Inilah bahan dan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk membuat pangsit goreng yang lezat dan enak. Oh iya, untuk kulit pangsitnya sih saya beli yang sudah jadi saja di supermarket. Saya pilih yang pangsit goreng ya teman-teman, supaya dia lebih tebal dan lebih kenyal pada saat nanti kita masak, tidak mudah hancur. Apa saja bahan dan bumbu-bumbunya serta takarannya saya tuliskan ya teman-teman. Inilah bahan-bahan dan bumbu untuk membuat pangsitnya. Silahkan disimak, dicatat atau di screenshot juga boleh teman-teman. Pertama-tama kita akan membuat isian pangsitnya ya teman-teman. Nah, inilah semua bahan dan bumbunya yang tadi sudah saya catatkan. Saya jadikan satu dan kita campur sampai rata ya teman-teman. Kita campur semua bahan ini, kita aduk-aduk, kita ulek sampai benar-benar tercampur rata. Oke, kalau sudah, kita bisa siapkan kulit pangsitnya dan kita akan mulai membuat atau membentuk pangsitnya. Nah, ini udah jadi isiannya. Kita mulai membuat pangsitnya ya teman-teman. Kita ambil satu lembar, lalu kita siapkan air. Jangan lupa kita basahi sedikit di ujungnya, di salah satu ujungnya. Lalu kita berikan dagingnya atau isiannya, kira-kira 1 sendok teh, kurang dikit lah ya, supaya cukup untuk beberapa biji. Lalu kita gulung seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu salah satu sisinya kita beri air untuk merekatkan. Nah, kita lipat seperti ini, lalu kita tempelkan. Kita tekan-tekan supaya benar-benar lengket atau menempel ya teman-teman, dan nanti pada saat dimasak tidak lepas. Jelas teman-teman? Kalau kurang jelas saya ulangi sekali lagi, kita kasih air di ujungnya supaya nanti nempel ya. Kemudian kita beri isiannya, kita lipat seperti ini. Maaf kurang jelas nih videonya ternyata ya. Lalu kita gulung sedikit dan kita beri air, kita lipat ke dalam seperti ini ya. Lalu kita tekan-tekan, kita rekatkan ya. Sekali lagi ya teman-teman, biar jelas ya. Satu kali lagi nih, saya kasih contoh lagi. Buat yang sudah bisa, silahkan langsung saja ya bikin pangsitnya. Kita basahin ujungnya supaya nanti bisa melengket dan merekat. Lalu kita beri isian, kita gulungkan sedikit, kita basahin salah satu sisinya ya. Lalu kita rekatkan, kita tekan-tekan supaya benar-benar menempel. Oke ya, jelas teman-teman. Ini pangsitnya sudah saya bikin semua, ternyata jadi 15 biji. Nah, setelah ini selesai, kita siapkan kukusan ya teman-teman. Kita didihkan air dalam panci kukusan, lalu kita akan mengukus pangsit ini. Kalau di tempat aslinya pangsitnya sih bukan dikukus ya, tapi direbus. Tapi kalau saya suka dikukus sehingga teksturnya lebih kenyal dan tidak hancur. Memang tidak selembut kalau direbus, tapi ini lebih enak sih menurut saya teman-teman.
Ini pangsitnya sudah saya letakkan di alat kukusan. Oh ya, supaya tidak lengket mungkin bisa Anda olesin dulu dengan minyak wijen atau minyak sayur juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini yang sudah dikukus, sudah matang. Mengukusnya sekitar 10 menit saja teman-teman. Tapi waktu memasukkan harus air sudah benar-benar mendidih dahulu. Setelah ini matang, kita bisa sisihkan dahulu teman-teman, dan kita akan membuat masakannya. Inilah bahan-bahan untuk masakannya yang saya gunakan, juga bumbu-bumbunya. Oke, kita masak ya teman-teman. Yang pertama seperti biasa kita panaskan wajan dan sedikit minyak yang sudah saya tuliskan tadi. Lalu setelah benar-benar panas, kita bisa mulai tumis bawang putihnya. Selalu yang pertama masuk adalah bawang putih untuk Chinese food ya teman-teman. Nah, ini bawang putih kita tumis sampai wangi dan berbau harum serta berwarna kekuningan. Oke, kita aduk-aduk supaya nggak gosong ya teman-teman. Baiklah, kalau bawang putih sudah harum dan sudah mulai kuning, kita masukkan udang dan bakso, potongan baksonya ya. Kita masak sampai setengah matang, bisa kita sisihkan dahulu. Lalu kita masukkan telurnya ya. Ya, kita sisihkan supaya tidak tercampur dengan telurnya. Kita masukkan 1 butir telur. Ya, oke. Kita biarkan supaya agak matang dulu, supaya tidak hancur sekali ya. Barulah kita aduk. Nah, saya lebih suka supaya telurnya tidak terlalu hancur. Nanti pada saat dihidangkan masih kelihatan ada telurnya seperti ini. Jadi jangan langsung diaduk-aduk sampai rata sekali ya. Kemudian kita masukkan campuran bumbu tadi, yaitu kecap ikan, kemudian saus tiram dan kecap Inggris. Lalu penyedap dan merica juga kita masukkan. Kita aduk-aduk teman-teman. Lalu kita masukkan sayurannya. Nah, ini sayuran sudah masuk. Kita aduk-aduk sebentar. Ya, kita aduk sampai rata ya teman-teman. Lalu kita bisa siapkan kecap manisnya. Kita akan segera masukkan kecap manisnya. Ya, kita diamkan dulu setengah matang gini. Kita masukkan kecap manisnya. Ya, kita tuang semua. Lalu kita aduk lagi sampai rata. Dan supaya pangsitnya nanti bisa matang lebih enak, kita berikan sedikit air ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, kira-kira sekitar 50 ml sampai maksimal 100 ml lah. Tapi kalau memang teman-teman ingin pangsitnya lebih lembut, airnya bisa lebih banyak sih. Ya, kalau saya sekitar 50 sampai maksimal 100 ml untuk memasak atau melembutkan pangsit ini, supaya juga bumbunya bisa terserap rata dan merata di pangsitnya ya teman-teman. Oke, pangsit sudah kita masukkan, kita masak, kita aduk-aduk ya. Oh ya, ini pangsit yang saya masukkan hanya 10 biji ya teman-teman. Yang 5 biji nanti saya masak sore atau menjelang malam setelah istri saya pulang, buat istri tercinta deh. Pangsit ini kita masak sampai kira-kira airnya tinggal sedikit, atau kalau memang seneng yang lebih kering ya bisa dikeringkan. Dimasak sampai kering maksud saya ya. Sudah tampak warnanya merata, kecapnya sudah mulai meresap ya. Tampak cantik sekali nih teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Untuk finishingnya ya, kita berikan yang terakhir adalah minyak wijen. Ya, kita masukkan minyak wijennya. Lalu kita masak sebentar saja atau kita aduk-aduk, dan kompor bisa kita matikan setelah itu. Ya, ini minyak wijennya sudah masuk. Kita aduk lagi supaya rata ya. Oke, ini sudah selesai, sudah matang teman-teman. Pangsit goreng ala masakan Papi Ipan sudah selesai.
Kita siap sajikan ya teman-teman. Nah, inilah pangsit goreng yang pernah sangat viral di media sosial, dimasak versi masakan Papi Ipan. Tentunya tidak kalah lezat dan tidak kalah enak deh dengan aslinya ya. Silakan teman-teman coba deh. Ini enak, pangsitnya kenyal tapi gurih ya. Manis, asin, gurih gitu. Terima kasih buat Anda yang sudah mau menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan jika menurut Anda ini menarik, silahkan dibagikan kepada rekan, saudara, atau keluarga yang hobi memasak juga. Terima kasih teman-teman. Nantikan masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.